Novitasari, nomor absen 30. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di video saya ini, saya akan mempresentasikan, yaitu menjelaskan tentang sistem pernapasan. Mulai dari udara masuk sampai dikeluarkan kembali sebagai tugas dari mata pelajaran biologi semester genap. Selamat menyaksikan. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara dan di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Sistem saluran udara manusia terbagi menjadi dua, yakni organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Organ pernapasan manusia, bagian atas yaitu ada rongga hidung. Hidung adalah pintu utama masuk dan keluarnya udara untuk bernapas. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya juga terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu yang pertama ada kelenjar minyak, terus juga ada kelenjar keringat, dan ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai heater. Yang kedua, terdapat faring. Faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring ini tersusun dari otot duri dengan panjangnya kurang lebih 4 cm. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Faring ini mengalirkan udara yang dihirup dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya ada laring. Laring pada pangkal tenggorokan itu terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, organ pernapasan manusia bagian bawah itu ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini panjangnya kurang lebih 10 cm dan diameternya kurang lebih 3 cm. Trakea ini terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga itu terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus, cabang tenggorokan atau trakea ini bercabang menjadi dua bagian, yaitu ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur
Dan pada bagian bronkus ini yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus ini bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung-gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi alveolus memudahkan darah di dalam kapiler. Kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Ada paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru ini terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus. Dan jumlahnya itu kurang lebih 300 juta buah. Dan disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tugas paru-paru adalah menampung udara dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini merupakan otot pernapasan yang bertugas menarik dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pernapasan, mulai dari udara masuk sampai dikeluarkan kembali. Ketika kita menarik napas atau disebut dengan inspirasi diafragma, otot-otot di antara tulang rusuk kita ini akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru ini bisa mengembang dan terisi oleh udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut akan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke faring, laring, dan trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, udara dari trakea ini masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus ini, terjadilah proses pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen ini masuk dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma ini dan tulang rusuk akan kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring hingga keluar melalui hidung. Berdasarkan cara melakukan inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara, serta tempat terjadinya pernapasan manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut itu terjadinya secara bersamaan. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk.
Pernapasan dada ini terjadi melalui fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Yang mekanismenya yaitu fase inspirasi pernapasan dada. Mekanismenya yaitu otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi. Dan tulang rusuk ini terangkat atau posisinya datar. Paru-paru ini akan mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar ini masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasinya dalam pernapasan dada ini mekanismenya yaitu otot antar tulang rusuk melakukan relaksasi. Tulang rusuknya itu akan menurun. Paru-parunya ini akan menyusut. Tekanan dalam paru-paru ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut ini dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni fase inspirasi pernapasan perut dan fase ekspirasi pernapasan perut. Fase inspirasi pernapasan perut mekanismenya yaitu diafragma berkontraksi. Selanjutnya posisi tulang rusuk dari melengkung menjadi mendatar. Paru-parunya ini mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru ini lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Dan udara ini masuk. Selanjutnya fase ekspirasi. Pernapasan perut. Mekanismenya yaitu otot diafragma relaksasi. Posisi tulang rusuk dari mendatar itu kembali lagi menjadi melengkung. Paru-parunya mengempis. Tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Dan udara keluar dari paru-paru. Sekian dari video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.